Halo teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang kuntilanak usil penunggu kamar asrama ya teman-teman. Di waktu itu sekitar tahun 2013, Aji bersama teman-teman kerjanya mengikuti pelatihan di daerah Bogor. Tepatnya di Pusdiksi, yaitu Pusat Pendidikan Zeni Bogor. Dari pagi hingga sore, Aji, Agung bersama teman-temannya yang lain mengikuti kegiatan pelatihan yang juga dipandu oleh anggota TNI. Singkat cerita, acara selesai dan peserta masuk ke kamar masing-masing. Umumnya orang-orang yang sedang pelatihan di sore harinya ya mandi, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, dan lanjut makan malam. Kamar Agung lokasinya berdekatan dengan kantin tempat para anggota TNI makan dan minum, sedangkan kamar Aji tepat di samping kamar Agung. Sehabis sholat Isya, Aji dan Agung ngobrol-ngobrol di depan kamar. Saat waktu menunjukkan jam 10 malam, mereka berdua pun masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Aji masuk ke kamarnya dan langsung sukses tertidur, sementara Agung saat masuk kamarnya sudah mulai merasakan hal-hal yang aneh. Pertama masuk kamar, Agung berjalan menuju tempat tidur. Agung merasakan ada bayangan yang berkelebat masuk dari pintu. Namun begitu Agung menoleh ke belakang, dia tidak melihat apa-apa teman-teman. Agung hanya merasakan tengkuknya merinding. Cepat-cepat Agung langsung naik ke kasur untuk merebahkan badannya. Karena saking capeknya, Agung pun langsung tertidur. Namun baru satu kelipan saja, tiba-tiba Agung mendengar suara orang yang mengetuk pintu kamarnya. Tok tok tok, tok tok tok. Agung membuka matanya, namun tidak langsung bangun. Dia mencoba memastikan dan menunggu suara ketokan pintu itu lagi. Dan suara ketokan itu pun kembali terdengar. Tok tok tok, tok tok tok, kali ini lebih keras teman-teman. Agung langsung bangun dari kasur dan segera menuju pintu. Dan ketika pintu dibuka, Agung tidak menemukan siapapun yang mengetok pintu kamarnya. Dia menengok ke kanan, menengok ke kiri, tak ada orang sama sekali. Agung kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 malam. Lalu Agung kembali naik ke atas kasur dan tidur terlentang sambil menarik selimut bermaksud untuk menutup badannya. Namun baru saja separuh selimut itu menutupi badannya, terlihat ada beberapa makhluk seperti anak-anak kecil umur 2 tahunan. Mereka berwarna hitam, berkepala gundul dan bertelanjang dada yang berlarian di depan tempat tidurnya sambil tertawa-tawa. Merindinglah sekujur tubuh Agung saat melihat pemandangan yang aneh itu. Agung langsung menutupi seluruh badannya agar tidak melihat makhluk-makhluk kecil itu teman-teman. Sekitar 5 menit berselang, tiba-tiba suara anak-anak itu hilang. Yang terdengar hanya suara serangga-serangga malam. Suaranya hening dan sunyi. Kali Agung mencoba membuka selimut pelan-pelan sebatas dada dan makhluk-makhluk kecil itu sudah lenyap. Namun ternyata ada penampakan lainnya teman-teman. Penampakan itu melintas dari kiri ke arah kanan Agung. Sebuah bayangan perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih. Sret! Agung merasakan tengkuknya merinding. Pandangan Agung mengikuti arah sosok makhluk berambut panjang tersebut. Agung lalu terduduk sambil mengamati keadaan. Dia mencari-cari sosok makhluk misterius yang melintas tadi. Ketika Agung sedang memandang ke sekeliling kamarnya, pas pandangan matanya melihat ke atas, buset teman-teman, makhluk perempuan itu berambut panjang sedang duduk di atas lemari dan seluruh rambutnya menutupi wajahnya. Saat Agung duduk terpaku di atas kasur, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berkata apa-apa. Rasa takut yang luar biasa menghinggapi dirinya. Beberapa detik kemudian Agung baru bisa menggerakkan badannya dan refleks berteriak, "Kuntilanak!" Agung langsung terlungkup sambil menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, dan posisi tangannya masih memegang selimut di atas kepala dengan harapan dia tidak melihat kuntilanak tersebut. Namun tidak sampai di situ saja teman-teman, ternyata kaki Agung mulai terasa dingin, seperti ada es batu di sekitar kakinya. Agung berusaha kuat memegang selimut dan menarik kakinya lalu meringkuk. Namun kuntilanak itu tidak pergi, melainkan semakin menjadi-jadi.
Agung merasa kedua kakinya ada yang mencengkeram sambil digoyang-goyang dan tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa. Hihihihi. Tak tahan dengan kondisi ketakutan yang luar biasa, Agung langsung melompat dari atas kasur sambil berteriak. Dia kemudian berlari kencang sampai menabrak pintu kamarnya. Agung berhasil keluar kamar, teman-teman, dan segera lari menuju kamar Aji. Tak 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 tak. Agung mengetok pintu kamar Aji dengan keras. Nafasnya masih terengah-engah. Aji terbangun dan membukakan pintu, namun belum sempat Aji bertanya, Agung langsung menyelonong masuk ke kamar dan langsung terlungkup di atas kasur. Aji yang kaget lalu bertanya, "Ada apa, Gung?" Aji pun gelisah, teman-teman. Kemudian Agung menjawab, "Ada kuntilanak, Ji. Tadi saya dilihatin dan kaki saya dipegang. Saya numpang tidur di kamar kamu dulu ya, Ji. Saya takut di kamar sebelah," jelas Agung. Akhirnya malam itu pun Agung tidur di kamar Aji karena kamar Agung ternyata dihuni oleh sosok kuntilanak usil yang mengganggu siapa saja yang tidur di situ, teman-teman. Dan cerita horor dari saya ya, teman-teman. Jangan lupa dibantu like. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe ya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.